Halo, Assalamualaikum. Bu Wahidatul Fauziah, nggih. Waalaikumsalam, Pak. Gimana sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat. Sudah direkam belum? Hmm, Tadi minta tolong sama Pak Muhaimin. Oh ya udah, nggak Saya apa-apa. nggak bisa. Iya. Nggih, nggih. Yang dari mana? Dari Sampang, Cilacap. Oh, Sampang Cilacap, tapi kan Nih, Sampang Madura. Nggih. Berarti ya sama dengan teman-temannya yang kemarin-kemarin tuh ya, oke, rombongan. Satu rombongan Cilacap. rombongan Cilacap. Gimana Bu Wahidah sudah siap untuk uji kompre? Bismillah, insya Allah, Pak. Iya. Ini nanti sama saya pedagogik dan profesionalnya nanti dilanjut sama Bu Indah ya di Oke, modul ajar sama perangkatnya sama di apa itu tes baca tulis Qurannya ya. oke. Nih, santai aja Bu Fauzia, nggak usah pegang-pegang deh. Nah, pertanyaan saya gampang-gampang aja. Coba tolong saya dibantu sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa aja Bu? Pedagogik, profesional, spiritual, sosial, Kurang satu loh, spiritualnya itu tambahan. kepribadian, Ya, kepribadian. Oke. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial itu apa tuh? kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Bisa dengan siswa, bisa dengan orang tua, bisa Ya. dengan sesama guru, bisa dengan kepala sekolah. Terus yang lain? Apa? Mau ketawa-ketawa. Ya, sudah benar itu. Cuma seorang guru itu juga harus aktif di berbagai kegiatan sosial ya Bu ya. Aktif di organisasi sosial guru seperti profesi ya, MGMP, KKG. Jadi kan KKG atau MGMP? KKG, Oh, KKG KKG. kecamatan, nggih. Mengurus atau tidak? Anggota, Anggota. nggih, Aktif ya Bu ya. nggih. Sering-sering ikuti kegiatannya, kayak ada diskusi, seminar, loka karya atau yang sejenis ya, supaya tidak ketinggalan. Terutama sekarang lagi rame-ramenya IKM itu harus aktif juga. Oke, bagus. Itu pertanyaan pertama sudah bagus. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Nah, dengan tentu juga sudah belajar banyak dengan modul belajar dan pembelajaran ya. Coba saya dibantu untuk menyebutkan apa saja teori belajar yang sudah Ibu pelajari. Bu. Teori behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivisme. Satu lagi dong. Apa, Pak? Kayak apa? 4 kan? Apa Iya. tadi? Bilang lagi. Coba. Behavior, kognitif, humanistik, oh ya, konstruktivistik ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar kognitif itu? Belajar kognitif, teori belajar yang berkesinambungan dan lengkap. Apanya yang berkesinambungan dan lengkap itu apa? Proses belajarnya. Proses belajarnya seperti apa sih, bisa dijelaskan ke saya kalau gitu? Kira-kira prosesnya gimana atau sederhananya gimana supaya gampang dipahami? Halo.
adanya stimulus dari pendidik, terus yang tengah lupa, belakangnya ada responnya. Ada pendidik, ada respon dari siswa. Gitu kan? Terus kalau bioviristik apa? Kalau behavior itu teori belajar stimulus dan respon. Ada sama stimulus dong. dan respon. Sama dengan kognitif. Yang kognitif ada tengah-tengahnya tapi lupa. Ya, tak ingatkan ya. Okay. Jadi sederhananya itu teori belajar itu yang mengedepankan pada proses, ya. Itu kan? Yang kognitif. Bukan apa? Yang mengedepankan kepada proses, bukan apa? Bukan hasil. Nah iya, bukan hasil. Itu kognitif. Itu ya, Bu ya. Oke. Ya, jadi dipahami kata kuncinya. Jadi kalau belajar itu kata kunci. Nanti kalau ada ujian pengetahuan UP ya, soal-soal itu biasanya adalah mencari jawaban yang sifatnya itu kata kunci. Jadi sekian banyak sekian panjang pertanyaannya, tapi sesungguhnya yang dicari itu kata kunci, stimulus, respon, proses, hasil, dan seterusnya gitu. Jadi panjangan harus paham kata kuncinya apa. Jadi ngomong panjang, ya itu jawabannya kayak itu pertanyaannya esai nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya multiple choice, jawabannya kan nggak bisa dijawab begitu ya, Bu ya. Nah, pasti ada kata kunci. Nah, ini sekaligus sebagai latihan supaya panjenengan itu tidak bingung nanti ketika menghadapi ujian pengetahuan. Itu loh ya. Oke. Lanjut. Tentu panjenengan juga pernah mendengar konsep tentang moderasi ya, moderasi beragama. Moderasi itu apa sih, Bu? Moderasi beragama yang tidak kaku, luas, Pak. Luas ya, gitu ya. Moderasi itu apa tuh, Bu? Kalau dicari apa kata penjelasannya apa moderat itu? Jadi tadi kan sudah bisa jawab yang nggak kaku, yang nggak lupas, seperti apa toh? Beragama yang nggak kaku, yang nggak lupas, yang lupas itu seperti apa? Yang tidak merasa paling benar agama yang dipercaya, Ya. Artinya berarti mesti siap menerima perbedaan, gitu lah. Makanya kalau moderat itu dimaknai, maka jawabannya apa berarti? Tidak merasa paling benar. Nah, itu nggak terlalu ekstrim, juga nggak terlalu ortodok, itu namanya apa? Tengah-tengah ya, Bu ya. Nah, itu ya. Paham, Bu ya? Nah, ya itu. Ini jenengan kan ngajar SD, Bu ya? PAI ya? PAI ya? Materi PAI di SD apa aja, Bu? Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, sama SKI. Oke. SKI. Yang diajarkan di SKI itu apa? Tentang sejarah para nabi. Sejarah para nabi ya? Misalnya nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa. Oh gitu ya. Kalau pernah dengar istilah ulul azmi, Bu pernah dengar, Bu ya? Ya. Apa itu? Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah kepada umatnya, gitu dalam ya. menyampaikan ajaran. Siapa aja itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Gitu ya. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim itu ujian ketabahannya di mana? Ketika beliau baru bertemu dengan putranya, yaitu Nabi Ismail, beliau bermimpi berupa wahyu untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Terus? Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada
Ismail, maukah disembelih itu sebagai bukti keikhlasan? Keikhlasan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oh ya, terus peristiwa itu dijadikan sebagai diperingati sampai sekarang sebagai peristiwa Idul Kurban. Oh ya. Jadi di mana nilai ulul azminya di mana di situ dari kisah itu? Kesabarannya. Oh, kesabarannya. Kesabaran dalam hal diuji, ya. Ya. Dalam ujian. Ya, bagus. Pernah dengar istilah khulafaur rasyidin, Bu? Khulafaur rasyidin. Ya. Sahabat para nabi. Oh ya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di antara keempat sahabat itu salah satunya kan ada yang dari Bani Umayyah, ya Bu ya. Siapa ya Bu? Nggak tahu. Di antara empat sahabat itu salah satunya ada yang dari Bani Umayyah. Iya, siapa itu? Lupa. Ya, harus tahu. Harus tahu ya Bu ya. Ini latihan. Utsman apa nggih? Utsman bin Affan. Betul, Utsman bin Affan. Itu tahu itu. Jangan nggak usah tegang-tegang. Oke, baguslah. Secara umum sudah bagus. Nanti selanjutnya sama Bu Indah aja ya, Bu. Pak Mas Dorion. Lanjut, monggo, silakan keluar. Terima kasih Pak. Sama. Sudah saya rekam, Bu. Ya. Bentar Bu, kursornya. Tidak usah Bu, tidak usah ditampilkan layarnya, tidak apa-apa. Jenengan langsung praktek mengajar saja 5 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Aman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat nggih. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, jangan lupa kita berdoa bersama-sama. Yuk, ketua kelasnya dipimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Simulasi mengajar. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Iku praktek tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama mengenal tentang rukun Islam. Yang kedua, memahami tentang rukun Islam. Dan yang ketiga, menyebutkan tentang rukun Islam. Oke, coba anak-anak duduk yang bagus, perhatikan dulu ke layar nih. Di depan Bu Guru punya beberapa gambar. Coba perhatikan dengan baik. Di situ ada 5 gambar. Gambar apa saja ya? Ya. Betul. Nah, dari gambar-gambar itu merupakan beberapa rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Yang pertama syahadat. Rukun Islam dulu. Apa itu rukun Islam? Aku malah Islam adalah mangiku lho Bu, pas sampean keliling nang arek-arek UB sing anu. Iku Bu Mujika iku ngomongin dan orang-orang yang beriman. Oh iya sih nang kantin ya. Yang kedua adalah syahadat.
Endi iki Syahadat Wahyu ngono adalah bunyinya. Bu, persaksian masih kita keliling kayaknya kepada lihat ke Nabi kelas-kelas, Muhammad, lihat anak-anak kepada anu. Aku Allah ngono dan ya, juga Bu ya. Nabi Lah aku teh ngomong nang kantin Muhammad. yo Di gak enak dalam ya, sungguh aku ro, syahadat untung gak ero. kita Terus bersaksi mari ngono, bahwa tiada Tuhan ngene. selain Gini ya Allah teman-teman ya, dan ono Bu Alfa, bersaksi ono Bu Rom, bahwa kabeh ono Nabi di kono Bu Muhammad Wida barang. utusan Allah. Ini ada beberapa yang mau Rukun saya Islam sampaikan yang tentang Bu ketiga Wahyu. Bu adalah Iki ambek Pak Iki, iku sholat. wis balik nang SD-ne, ngono. Terus mari Rukun ngono. Islam yang kedua adalah Heeh. sholat. Sholat merupakan ibadah kepada Allah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri Enggak salam. balik. Terus iki yo Sholat apa lek dalam sampai sehari Bu Wahyu semalam balik, yang wajib batinku lha apa dikerjakan iku oleh gak umat sing kok Islam arep-arep itu ada batinku Bu 5 mangkel aku ya. waktu. Terus mari ngono. Yang pertama Hah? sholat subuh, Terus yang mari ngono kedua sholat ngomong ini, zuhur, yang gimana ini ketiga kalau sampai sholat Bu Wahyu kembali ke Lulus Besar, kira-kira siapa kita itu nanti ditinggal Bu Wahyu itu keempat sholat ngono. Lek maghrib dan gurune yang kurang kelima yo adalah opo, sholat lek ini isya. ini. Rukun Islam Gak yang ono sing ngomong sama ketiga sekali adalah kabeh. zakat. Wes gak apa-apa wes yo, masih ditinggal Bu Wahyu yo. Kita mau siap gak Zakat siap harus siap. Paling enggak engkok mesti koyo hukumnya Bu Sinta lah iso ah. wajib. Engkok Bu Sinta cek nyekel Zakat kelas dibagi loro, menjadi engkok Bu dua, Alfa cek zakat fitrah cek dan nyekel juga kelas 5. zakat mal. Gano sing bereaksi Zakat sama sekali fitrah dan Bu berupa makanan Alfa koyo ini pokok yang biasa koyo ngono kita mikir laksanakan batinku di kapok bulan kapan. Ramadan. Setelah selama 1 bulan Koyo kita berpuasa, uapot kemudian wajahe koyo kita mengeluarkan zakat fitrah. Terus zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal berupa harta. Apabila kita memiliki harta yang berlebih dan sudah mencapai nisab, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Terus rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang dilaksanakan sebulan penuh itu namanya adalah puasa Ramadan. Hukumnya wajib. Puasa adalah tidak makan, tidak minum mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Terus rukun Islam yang kelima adalah naik haji. Naik haji dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu. Naik haji, tujuan kita haji adalah ke Mekah, yaitu beribadah di Mekah. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba sekarang Bu Guru iya ya saja mau nih bertanya. jangan mengembalikan Coba, si kalau orang benar, ini jawab tapi benar, ketok. kalau salah jawab salah. Lah iku lho. Siap. Nomor 1, rukun Islam ada 6. Iya. Salah. Iya. Ya, betul. Jawabannya adalah betul. Terus yang kedua, tujuan kita haji adalah ke Jakarta, bukan ke Jakarta, tapi ke Mekah. Terus puasa yang wajib kita kerjakan setiap bulan Ramadan, betul. Nah, coba nanti ini anak-anak Bu Guru kasih satu-satu gambar nggih. Coba Mas Majid. Nah, ini gambar apa? Gambar orang sudah sholat. Sholat termasuk rukun Islam. Bu Ati sopo? Mbak Naura, Bu Guru bagikan gambar. Oh, batik Ini kidal. gambar apa? Yo. Gambar orang sedang membagikan zakat, termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ke Yo, bener. 3. Ya. Betul. Terima kasih. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Suka?
Oke, kalau suka Lha yo tugas sak untuk mulai Jumatan. anak-anak buat Utawa nyusul besok, kan iso pertemuan kok setengah besok, siji kan wis mulai. anak-anak Awake dhewe sedeng menghafalkan anu gak rukun masalah Islam ya. nggih. Coba sekarang bareng-bareng Nanti dulu. nyusul saja Rukun Islam itu ada bapak-bapaknya. 5, hafalkan dari yang pertama Terus sampai yang posisi awake kelima. dhewe kan Bareng-bareng dulu. selamat kan? Yo. 1, Enake ndek syahadat. ndi? 2, sholat. 3, zakat. 4, Iya, gak ndek puasa. sekolahan lek yo. 5, haji. Oke, terima kasih. Sebelum acara ditutup, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa di rumah belajar nih. Marilah untuk acara pada pembelajaran pada hari ini bacaan hamdalah Halo, bersama-sama. Safa. Alhamdulillahirabbil Halo. Iya, alamin. dijemput Om, Billahi nanti taufiq wal dijemput Om, hidayah. ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya wes, wabarakatuh. ya wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Waalaikumsalam. Nggih, Bu, sampun prakteknya? Nggih, alhamdulillah. Ada beberapa yang mau saya tanyakan nggih terkait dengan pembelajaran Ibu tadi. Apa yang Ibu ketahui tentang TP? TP tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu terdiri dari unsur apa saja, Bu? Monggo. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran terdiri dari apa saja? Masih ingat ABCD? Oh, audien, behavior, Ya. condition, degree. Ya. Audien itu siswa. Siswanya, peserta didik, terus? Terus proses pembelajarannya. Behavior itu tingkah lakunya. Condition itu proses pembelajarannya. Dan degree itu tujuan dari pembelajaran itu. Kalau kalimatnya di tujuan pembelajaran itu apa, Bu, untuk degree? Siswa dapat memahami tentang rukun Islam. Itu degree. Oh. Bukan. Itu degree apa? Degree. Masa degree? Ayo, degree-nya yang mana? Degree-nya itu ada di bagian akhir, menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran itu telah dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, nggih. Jadi itu degree-nya seperti itu. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ada setelah tujuan pembelajaran itu di bawahnya ada apa, Bu? Setelah tujuan pembelajaran? KKTP. KKTP. Apa kepanjangannya KKTP? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Sudah betul begitu. Kalau kriteria ketuntasan minimal iya di KKM. Itu namanya K13 kemarin. Kalau KKTP di Kurmer ayo apa? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul sekali. Itu di breakdown dari apa ya? Diambil dari TP. Dari TP, betul, dari TP. Iya, dari TP ya. Oke. Baik, Bu. Terkait masalah itu ada lagi di bawahnya punyanya Ibu itu ada ya pertanyaan pemantik. Iya, ada. Nah, tujuan atau fungsi dari pertanyaan pemantik itu apa? Mengingatkan kembali kepada siswa untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Bisa seperti itu. Oke. Terus sebutkan ada beberapa hal dalam asesmen pembelajaran.
Maaf, asesmen penilaian. Jadi penilaian itu ada kriterianya yang harus dinilai itu apa saja untuk PAI. Sosial. Oke, terus Spiritual. Spiritual dulu ya, spiritual, sosial, Kognitif. terus kognitif, terus psikomotor itu keterampilan ya. Oke. Jadi yang terakhir, yang pertama apa tadi? Spiritual, sosial, kognitif, kognitif itu apa? Kognitif itu apa? pengetahuan. Nah, pengetahuan. Oke, terus yang terakhir, psikomotor itu keterampilan. Oke. Baik. Di dalam kurikulum Merdeka, ya, Ibu tahu CP kan ya? CP, ya. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Oke, di dalam CP itu ada yang namanya fase dan elemen. Betul begitu? Oke. Nah, apa saja elemen yang terdapat dalam pelajaran PAI? Quran hadis, akhlak, akidah, akhlak, fikih, SKI. Akidah dulu apa akhlak dulu? Akidah dulu. Oh, akidah dulu. Akhlak, fikih, baru SKI. Oke, baik. Baik, Bu, silahkan Ibu membacakan ayat atau surat yang telah Ibu siapkan. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bu Wahidatul Fauzia ya bisa meninggalkan ruangan. Setelah ini Bu Kuswati biar masuk ya, matur nuwun. Sukses ya Bu, belajar lagi, banyak yang nggak bisa. Terima kasih Bu. Amin. Nggih, monggo. Mohon maaf Bu, banyak Nggih, salah. nggak apa-apa.